Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini tanggal 16 Juni 2022, SPSI Provinsi Jawa Barat melakukan pengawalan dalam rangka mendengarkan putusan pengadilan gugatan UMK 2022 yang digugat oleh SPSI. Dan di belakang saya tampak masa sebentar lagi akan melakukan long march ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Sebelum berangkat, perwakilan buruh dari Gabungan Serikat Pekerja Jawa Barat kumpul di depan Gedung Sate Bandung sebelum long march ke PT UN Bandung untuk mendoakan putra tercinta Gubernur Jawa Barat almarhum Eril. Semoga almarhum husnul khotimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna antal maula fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istaghfir lana istaghfir lana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih Bapak dan kawan-kawan semua yang telah mendoakan almarhum Eril dan berdoa untuk mendoakan para hakim supaya dikasih hidayah dan membatalkan SK Gubernur tahun 2022. Ya, hari ini Kamis 16 Juni 2022, ribuan massa buruh dari gabungan SPSP se-Jawa Barat melakukan aksi bersama dengan titik kumpul di depan Gedung Sate Bandung. Tadi mulai jam 9 dan pukul 10 kita mulai long march ke PT UN Bandung. Sebelum long march, kita mendoakan putra tercinta Gubernur Jawa Barat almarhum Eril. Semoga almarhum husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, diberikan tempat yang mulia dan indah di alam barzah. Bagi yang ditinggalkan diberikan kesabaran, keikhlasan, kekuatan lahir batin. Itu yang pertama. Tadi kita berdoa bersama. Kemudian setelah kita berdoa bersama, supaya kita juga berdoa sebelum ke PT UN supaya aksi hari ini lancar, aman, damai. Hakim memutuskan tuntutan buruh Jawa Barat. Hari ini adalah sidang putusan, sidang terakhir tentang gugatan buruh Jawa Barat, yaitu SK upah minimum kota kabupaten se-Jawa Barat tahun 2022 supaya dibatalkan oleh Majelis Hakim PT UN. Setelah mendoakan almarhum Eril, massa aksi buruh menuju ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mengawal putusan pengadilan atas gugatan Serikat Pekerja terhadap putusan Gubernur Jawa Barat terkait upah minimum kabupaten kota. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung menolak gugatan Serikat Pekerja atas SK UMK Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Kita simak penjelasan Bung Roy Jinto Ferianto SH, selaku salah satu pimpinan Serikat Pekerja dengan putusan tersebut. Putusan hari ini dilaksanakan melalui KOT. Tadi kita menanyakan alasan KOT kenapa, karena ada sema dari Mahkamah Agung bahwa semua persidangan harus dilakukan secara online. Nah, kenapa ditolak? Kita hari ini akan coba nebus putusannya supaya bisa, karena harus bayar biaya administrasi. Karena ini sudah ditolak, langkah hukum yang akan kita lakukan tentu banding. Banding 14 hari kerja waktunya ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi PT Tun itu ada di Jakarta Pusat, di Cikini Raya. Pasti kita akan melakukan banding.
yaitu untuk mempersoalkan tentang pertimbangan hukum majelis hakim, alasan kenapa gugatan kita ditolak. Kenapa kita melakukan upaya hukum banding? Karena ini ada persoalan menyangkut upah minimum tahun 2023, sehingga perlu kita melakukan upaya hukum untuk melakukan banding. Dan memori banding, keberatan banding, dan nanti pernyataan banding akan kita lakukan paling lambat 14 hari kerja, yaitu paling lambat tanggal 7 Juli. Tapi sebelum tanggal 7 Juli, kita akan melakukan pernyataan banding di Pengadilan Tun dan sekaligus membuat alasan memori bandingnya kenapa kita banding terhadap putusan PT Tun Bandung ini. Karena hanya itu langkah hukumnya, nggak ada lagi. Mau kita apain juga, sesuatu yang sudah diputuskan oleh pengadilan nggak bisa dirubah, kecuali yang merubahnya adalah Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Maka tingkatannya adalah Pengadilan Tinggi Tun Jakarta dan nanti Mahkamah Agung. Dan ini akan kita lakukan upaya banding dan akan kita daftarkan secara resmi ke PT Tun Bandung. Ya, putusan ini belum ingkrah, belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dia ingkrah itu setelah nanti di Mahkamah Agung. Artinya mau tidak mau menjadi landasan hukum. Dengan hari ini kita kalah, putusan ini belum bisa dilaksanakan oleh gubernur. Sehingga upah tahun 2023 kita masih bisa berjuang dengan melakukan lobby-lobby dan tekanan massa. Apa yang teman-teman lakukan hari ini adalah tetap perjuangan upah di atas 1 tahun itu tetap teman-teman lakukan. Karena hari ini itu perkara nomor 11 gugatan kita. Sedangkan gugatan tentang upah 1 tahun itu nanti tanggal Selasa depan masih saksi, belum putusan. Gugatan Apindo itu belum diputus. Ini yang diputus itu gugatan buruhnya. Nah, sehingga sebelum ada putusan ingkrah mengenai perkara nomor 35 upah di atas 1 tahun, SK gubernur itu masih berlaku dan mengikat semua pihak gitu. Jadi teman-teman PUK tetap berunding saja. SK di atas 1 tahun itu masih tetap berlaku karena pertama belum ada putusan, kedua belum ingkrah putusannya. Jadi, nah bagaimana tahun 2023 pasti tetap kita berjuang. Jadi perjuangannya tetap, upaya hukumnya jalan, upaya perjuangan upah tahun 2023 tetap teman-teman kabupaten kota melalui Dewan Pengupahan tetap jalan, di provinsi pun tetap kita jalan. Ketika putusan ini dinyatakan misalkan anggap hari ini kita ditolak, bukan berarti secara otomatis ini bisa berlaku. Gubernur nggak bisa menggunakan karena putusannya belum ingkrah. Ya, pertama kaitan dengan putusan ini, ketika sudah banding, kita tentu akan melakukan aksi pengawalan di Pengadilan Tinggi. Sudah pasti ke Jakarta, agar mengawal, agar hakim nanti memutuskan sesuai harapan kita. Yang kedua, mengenai persoalan ini kan hanya persoalan bagian kecil upah. Sedangkan persoalan besarnya mengenai mogok itu atau mulai aksi itu adalah mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 12, Revisi 21 2000, dan mengenai BPJS yang katanya dihapus kelas dan akan nambah iuran. Kalau itu sudah pasti akan kita lakukan perlawanan. Hari ini kita memang sedang mengawal hanya perkara putusan upah minimum saja 2022. Tetapi ke depan tentu dalam waktu yang tidak akan lama, tentu aksi-aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan 12 2002 tetap akan kita lakukan. Siapa tahu ketika kita demo di DPR RI, klaster ketenagakerjaan dikeluarkan, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja atau tidak berlaku, maka secara otomatis Undang-Undang 13 dan PP 78 masih berlaku. Artinya ini semua kaitannya ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita berhasil mengeluarkan paling tidak klaster ketenagakerja dari Undang-Undang Cipta Kerja, maka paling tidak persoalan upah, pesangon semuanya selesai. Tapi kalau tidak, maka persoalan-persoalan ini akan terus terulang. Demikian pernyataan sikap dari Roy Jinto Ferianto SH, selaku perwakilan pimpinan buruh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung perkembangan channel Obrolan Buruh Jawa Barat.